Halo Sobat Expedor, kembali lagi. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum mengenai situs teknologi. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seperti biasa, kita langsung aja baca soalnya dulu sebelum kita masuk ke vignetnya. Oke, kita baca soalnya. Apakah nama tahapan histologi yang sedang dilakukan oleh petugas LAPA tersebut? Nah, kita nih harus mengetahui dulu tahapan histologinya. Nah, dimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dengan membaca vignetnya, karena di soalnya tidak ada kata kuncinya ya. Oke, kita baca langsung. Seorang petugas laboratorium PA sedang mengerjakan sampel jaringan dengan cara merendam jaringan tersebut sampai seluruh bagian jaringan terendam dengan alkohol. Perendaman dengan alkohol dilakukan dengan menggunakan variasi konsentrasi yang berbeda-beda. Dari 70% sampai ke alkohol absolut ya. Yang masing-masing minimal adalah 12 jam. Oke. Nah, tahapan apakah tersebut? Pertama adalah fiksasi, yang B adalah hiridasi, terus ada C pembendingan, D pembenaman, dan E pengecoran. Oke, pertama dehidrasi dan rehidrasi ya. Dalam pembuatan jaringan histologi ada dua tahapan ini yang perlu kalian ketahui, yang dimana keduanya itu menggunakan alkohol berseri atau bertingkat. Jadi kalau udah ada alkohol, kalian gak perlu risau, khawatir gitu ya, mikir tahapan apa ini gitu. Di dalam histologi itu pembuatan preparat histologi yang menggunakan alkohol bertingkat itu ada dua, pada tahapan dehidrasi dan rehidrasi. Nah, kata kuncinya itu adalah kalau ada dehidrasi, D di dalam alfabet itu dia lebih kecil ya urutannya. Jadi untuk dehidrasi itu dari alkohol yang terkecil ke alkohol absolut. Nah, sebaliknya untuk rehidrasi dia di dalam urutan alfabet itu dia lebih tinggi urutannya daripada D ya. Jadi dia dari alkohol yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu dari alkohol absolut atau 96% itu ke 70% gitu ya. Lihat aja D atau R gitu ya. Nah, jadi untuk yang soal ini karena dia dari 70 ke alkohol absolut, jadi itu jawabannya adalah yang dehidrasi ya, untuk mengeluarkan air begitu. Nah, kalau kita lihat pembahasannya, dehidrasi itu lengkapnya adalah proses penarikan air secara aktif dari dalam jaringan dengan menggunakan zat yang bisa menggeser air atau larutan formalin dari dalam jaringan. Dehidrasi dilakukan dengan menggunakan alkohol yang dilakukan dari konsentrasi yang rendah sampai ke konsentrasi yang tinggi. Oke, dari rendah ke tinggi ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada gambar, ini gambar sel ya, yang telah terwarnai. Nah, kita baca soalnya. Zat apakah yang digunakan untuk mengurangi warnanya? Nah, kita lihat vignetnya. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan yang telah terwarnai dengan pewarnaan rutin. Warna pada sediaan terlalu biru. Jadi harus menggunakan zat tertentu untuk mengurangi warna birunya ya. Nah, sebenarnya kita dari membaca soalnya saja kita tuh udah tahu tahapan apa itu, yaitu diferensiasi atau pengurangan zat warna yang terlalu mencolok saat kita membuat suatu preparat jaringan ya, atau preparat sitologi juga bisa. Nah, biasanya zat-zat yang digunakan untuk diferensiasi itu adalah dari asid. Nah, yang digunakan di sini adalah yang A ya, udah kentara, itu asid alkohol rains yang bertujuan untuk mengurangi warna biru pada sediaan akibat perendaman dengan hemaktosilin yang terlalu lama. Asid rains yang bisa digunakan itu adalah 0,25% yang dibuat dari HCl 25%, 25 mili dalam Aquades 975 mili, begitu campurannya.
Oke, kita bisa next ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang nomor 3, kita baca soalnya dulu. Apakah tujuan dari tahap tersebut? Oke, kita baca vignetnya karena kita clueless ya tentang tahapan apa yang dimaksud. Jadi kita baca vignetnya. Pada pewarnaan sitohistologi, pewarnaan HE, terdapat beberapa tahapan penting sehingga setiap tahapannya harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi itu apa? Dari kata in itu memasukkan ya, memasukkan atau di dalam, ke dalam. Nah, apakah tujuan dari tahapan infiltrasi? Yang pertama kita baca dulu pilihan jawabannya. Yang pertama adalah A, memasukkan air ke dalam jaringan. Yang B itu memberikan pewarna merah pada sitoplasma sel. Ini untuk pewarnaan eosinnya ya. Terus untuk yang C itu menghilangkan atau melakukan parafin pada jaringan. Ini lebih ke clearing ya. Untuk D itu mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Ini diferensiasi. Yang untuk A itu memasukkan air berarti dehidrasi. Oke, untuk E, mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat ya, agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup. Begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang paling mendekati itu adalah yang jawaban yang tepatnya itu yang E ya, mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup, gitu ya. Nah, pembahasannya. Oke, infiltrasi adalah proses di mana media embedding atau parafin ke dalam jaringan sebagai pengganti cairan pembening. Jaringan harus diisi dengan parafin agar jaringan tidak mudah sobek dan sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup. Untuk menggantikan cairan pembening yang di situ adalah silol. Oke, next kita ke soal nomor 4. Oke, kita baca soalnya dulu. Tahap apa yang terjadi pada proses tersebut? Kita masih clueless ya tentang tahapannya, jadi kita langsung aja baca vignetnya. Histoteknik merupakan rangkaian tahapan yang membuat preparat histologi. Oke. Perendaman pada larutan silol selama 2 jam dengan 2 kali perlakuan itu disebut tahapan apa, begitu ya. Nah, kita ingat lagi yang untuk soal yang untuk pilihan H. A itu dehidrasi. Dehidrasi apa? Memasukkan air ke dalam jaringan. Oke. Dehidrasi ya. Berarti pengeluaran air atau cairan ke luar dari jaringannya, gitu ya. Impregnasi. Oke, pengeluaran air dari dalam jaringan, gitu ya. Oke, untuk B yaitu impregnasi. Impregnasi apa? Impregnasi itu biasanya dilakukan untuk pewarnaan ya. Pewarnaan yang disebut dengan pewarnaan impregnasi perak. Oke, masuk ke nomor C yaitu parafinisasi. Parafinisasi ini dia mencetak jaringan yang telah diinfiltrasi ya, itu ke dalam blok parafin. Oke, terus untuk embedding itu sama seperti infiltrasi. Oke, menggantikan cairan pembeningnya dengan parafin ya, dengan parafin. Oke, selanjutnya yaitu ada pembeningan. Ini atau juga disebut dengan clearing menggunakan cairan yang disebut dengan cairan
silol. 2 tahap ya. Oke, jadi untuk jawabannya ini adalah E atau pembeningan. Kita lihat pembahasannya. Clearing atau pembeningan adalah proses pengeluaran larutan dehidrasi atau di sini alkohol ya, dan menggantinya dengan larutan yang dapat diberi ikatan dengan larutan infiltrasi atau parafin. Larutan yang digunakan pada proses clearing ini biasanya adalah pelarut organik, yaitu silol gitu ya. Oke, untuk pembahasan soal hukum sitohistoteknologi kali ini sampai di sini. Kita berjumpa di pembahasan soal selanjutnya.